Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Bisakah Arsenal memenangkan gelar Liga Premier tanpa nomor 9? Di awal musim panas, Benjamin Sesko menjadi agenda utama mereka. Karena Arsenal tertarik pada penyerang dengan tinggi 194 cm itu, ia sangat menjanjikan. Hal itu menunjukkan pemikiran mereka mengenai masalah tersebut. Ternyata, pesepak bola Slovenia berusia 21 tahun itu memilih bertahan di tim Jerman RB Leipzig. Jadi, mengingat kesepakatan ini tidak terjadi, Arsenal punya beberapa opsi. Cara lainnya adalah memperkuat lini serang dengan tipe pemain yang berbeda, terutama ketika masalah mencari pengganti untuk menggantikan Bukayo Saka terus berlanjut. Ada solusi internal, Fabio Vieira telah digunakan dalam peran itu pramusim ini, dan Jesus dapat melakukan kerusakan di sisi kanan. Tetapi dalam peran yang ideal, Arteta mungkin menginginkan sesuatu yang lain. Pilihan terakhir adalah menunggu. Jika mereka tidak mendapatkan pemain yang mereka inginkan saat ini, pertahankan stok Anda sampai mereka bisa. Tapi hal itu membawa kita kembali ke pertanyaan, apakah tim bisa memenangkan gelar musim ini tanpa pemain kuat murni nomor 9? Secara umum, sebagai contoh, Haaland mencetak 27 gol di Premier League sebagai pencetak gol terbanyak City musim lalu. Sementara, Saka memimpin Arsenal dengan 16 gol. Kemudian perluas tampilan untuk menyertakan 3 pencetak gol terbanyak untuk setiap klub, yaitu semua pemain yang mencetak 2 gol. City mencetak 57 gol berbanding Arsenal 41. Arsenal yang cair. Kemenangan Arsenal atas Bayer Leverkusen di laga uji coba memberikan sebuah tanda menarik buat Mikel Arteta. Koneksi Kai Havertz, Gabriel Jesus yang makin cair. Arsenal menang 4-1 saat beruji coba dengan Leverkusen di Emirates Stadium Kamis 8 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Lebih dari soal kemenangan telak atas Bayer Leverkusen, ada satu hal lain yang bikin manajer Arsenal Mikel Arteta antusias. Koneksi dan pemahaman pergerakan antara Havertz dan Jesus, plus Leandro Trossard yang terus membaik. Sebagai catatan, Havertz juga bikin 2 assist selain mencetak gol. Ia turut berperan dalam gol Jesus karena menarik perhatian bek Leverkusen, Edmond Tapsoba, sehingga membuka ruang tembak. Perihal pergerakan cair 3 pemain tersebut, Arteta makin antusias karena ketiganya bisa bermain sentral sebagai false nine. Saya rasa itu sesuatu yang bisa Anda lihat kemunculannya. Itu natural, mengalir, ada chemistry yang bagus antara mereka. Dan juga dengan Leandro Trossard. Kata Arteta di situs resmi klub, ketiganya mereka punya profil false nine. Saya sangat suka apa yang saya lihat hari ini, imbuhnya. Arsenal versus Lyon, persiapan terakhir The Gunners menuju musim baru. Arsenal akan menjamu Lyon di Stadion Emirates pada 11 Agustus 2024 dalam pertandingan terakhir mereka di ajang pramusim sebelum menghadapi musim baru di Liga Inggris. Pertandingan ini juga merupakan kesempatan bagi The Gunners untuk mempertahankan gelar Piala Emirates yang mereka raih tahun lalu dan menjadi ajang terakhir bagi Mikel Arteta untuk menguji strategi dan kekompakan timnya. Arsenal datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan 4-1 yang meyakinkan atas juara Bundesliga dengan rekor tanpa kekalahan dalam semusim, Bayer Leverkusen. Dalam pertandingan tersebut, Arsenal menunjukkan ketajaman mereka di depan gawang dengan 4 pemain berbeda yang mencatatkan nama mereka di papan skor, yaitu Alexander Zinchenko, Leandro Trossard, Gabriel Jesus, dan Kai Havertz. Kemenangan ini menegaskan kekuatan serangan Arsenal yang dibangun Mikel Arteta. Meskipun pelatih asal Spanyol itu masih menekankan bahwa timnya perlu terus berkembang. Pertandingan melawan Lyon ini akan menjadi kesempatan bagi Arteta untuk memberikan menit bermain kepada pemain-pemain yang baru pulih atau baru bergabung, seperti Ricardo Calafiori yang kemungkinan akan melakukan debutnya. Sementara itu, meski datang sebagai underdog, Lyon bukanlah lawan yang bisa diremehkan.
Tim asuhan Pierre Sage ini berhasil bangkit dari keterpurukan di awal musim lalu di Ligue 1 dan mereka kini menatap musim baru dengan lebih optimis setelah performa kuat di paruh kedua musim sebelumnya. Melihat performa Arsenal di pramusim dan rekor mereka di Piala Emirates, The Gunners tampaknya menjadi favorit kuat untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, Lyon yang tampil tanpa beban bisa menjadi ancaman serius, terutama jika mereka mampu memanfaatkan momen-momen tertentu dalam pertandingan. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung ketat, dengan kedua tim berusaha menampilkan performa terbaik mereka menjelang kompetisi resmi dimulai. Arsenal diprediksi akan mendominasi pertandingan, tetapi Lyon bisa memberikan perlawanan yang signifikan. Dengan keunggulan bermain di kandang dan formasi yang sudah solid, Arsenal kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan yang diperkirakan akan menarik dan penuh gol. Pertandingan ini akan menjadi penutup yang menarik untuk pramusim Arsenal, sekaligus penentu persiapan terakhir mereka sebelum menghadapi Wolverhampton Wanderers di pertandingan pembuka Premier League. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!